awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kita mulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Semangat! Oke, siswa yang tidak hadir hari ini pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang gaya. Nah, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Saya Bu. Iya, silakan. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat diubah bentuk, arah dan kecepatan beda. Ya, bagus sekali. Ada yang mau tambahkan lagi? Saya Bu. Ya. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya geser. Dan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang disukai. Ya, bagus sekali. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan konsep usaha dengan benar. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan konsep usaha dengan benar. Materi hari ini adalah usaha dan daya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada pada slide itu. Gambar yang ada pada slide ini gambar apa? Ya? Yang gambar yang pertama yang paling kanan kiri ini, ya? Gambar pertama adalah seseorang yang mendorong meja, dan gambar yang kedua adalah seseorang mendorong troli yang di dalam troli ada barang yang beratnya 10 kg, dan gambar yang ketiga adalah seseorang mendorong tembok. Iya. Terima kasih. Ya, baik sekali. Jadi anak-anak semua melihat bahwa gambar yang pertama itu ada seseorang mendorong meja, iya kan? Ya, gambar yang kedua itu ada orang yang mendorong troli. Di dalam troli itu ada barang yang masanya 10 kg. Sedangkan gambar yang ketiga itu ada seseorang yang mendorong tembok. Ya kan? Nah, dari ketiga gambar ini termasuk gaya atau tidak? Ya, mereka memberikan gaya. Ya? Nah, apakah memberikan gaya ini? Kalau yang mendorong meja ini kira-kira meja bisa berpindah atau tidak? Bisa. Kalau mendorong troli? Bisa. Kalau ini yang mendorong tembok, kira-kira tembok bisa berpindah atau tidak? Tidak bisa. Nah, dari ketiga gambar ini mana yang disebut usaha, mana yang disebut berusaha atau bukan usaha? Saya Ya? tidak tahu, Ibu, mengapa aktivitas tersebut ada yang tergolong usaha dan bukan usaha? Apa syarat aktivitas disebut usaha? Ya. Jadi ada teman kalian bilang tidak tahu mana yang disebut dari ketiga gambar ini, mana yang disebut usaha atau bukan. Kemudian bertanya, kalau aktivitas yang disebut usaha itu kenapa sampai disebut dengan usaha? Iya kan? Ya, pertanyaan dari teman kalian. Ada yang bisa menjawab? Kenapa sampai bisa dikatakan bahwa dia melakukan usaha atau itu disebut dengan aktivitas melakukan usaha? Berikut lagi dua gambar ini. Gambar yang pertama itu apa? Seseorang mendorong. Iya,
berikut. Ini ada gambar lagi. Bagaimana cara menembak burung dengan katapel? Tahu katapel? Tahu. Ya, atau di sini bilang katapel. Hah? Ya, di sini bilang katapel. Nah, mengapa karet katapel harus ditarik dengan kuat? Saya Bu. Supaya benar terlempar mengenai burung. Iya. Benar tak? Yang anak-anak cowok, dong pernah menarik katapel atau tidak? Pernah tak? Kalau mau panah burung, mau tembak burung, kalau ditembak burung itu harus karet katapelnya itu ditarik. Dah? Kalau tidak ditarik tidak mungkin batu itu terlempar lalu kena burung. Harus karetnya itu ditarik. Jadi ya tadi jawabannya supaya batu yang ada di katapel itu bisa terlempar keluar dan mengenai burung. Nah, dari situ, jadi semakin kuat menarik katapel, maka batu akan terlempar semakin jauh. Nah, semakin besar F atau gaya, maka perpindahan delta S semakin besar. Jadi tujuan mengapa karet katapel itu harus ditarik. Kalau karet katapel tidak ditarik berarti batu itu tidak bisa terlempar keluar, tidak bisa mengenai burung. Harus ditarik kencang supaya batu yang ada pada katapel itu bisa terlempar keluar dan mengenai burung. Nah, sekarang adalah pembagian kelompok. Di sini anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, kelompok ini sudah dibentuk dari pertemuan sebelumnya. Jadi sudah duduk berdasarkan kelompok. Kelompok satu mana? Ya, kelompok satu 4 orang. Kelompok dua juga 4 orang. Kelompok tiga 5 orang. Kelompok 4 juga 5 orang.